Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melaksanakan tayangan episode kedua ini di Semangat Tahsin. Insyaallah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan memutalaah surah Al-Imran ayat 117. Tapi sebelumnya kita akan kaji terlebih dahulu tentang makharijul huruf, yakni al-halqu atau halak. Al-halqu atau halak ini adalah makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan, di mana makharijul huruf dari tenggorokan ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni tenggorokan pangkal, tenggorokan paling bawah, kemudian tenggorokan tengah-tengah, dan tenggorokan bagian atas. Tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah ini memproduksi 2 huruf, yakni huruf hamzah dan huruf ha. Jadi kalau pemirsa ketika melafalkan huruf ha, itu bukan dari dada, tetapi dari tenggorokan pangkal, ha dan a. Kemudian naik ke tenggorokan atas sedikit, yakni a dan ha. A, ha. Tadi tenggorokan bawah a dan ha, kemudian naik ke atas a dan ha, kemudian naik ke tenggorokan paling atas, yaitu kha dan gha. Apabila pemirsa melafalkan huruf kha dan gha, dapat dirasakan apabila tenggorokan atas bergetar, maka insyaallah Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah sudah benar dalam melafalkan huruf kha dan gha. Baik, silahkan disimak surah Al-Imran ayat 117. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita mentelaah kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Baik, kita mutalaah kaidah tajwid dan makharijul hurufnya yang ada di ayat 117 ini di surah Al-Imran. Mathalu tha, ketika melafalkan huruf tha ini keluar atau makharijul hurufnya adalah al-lisan, yakni yang bermain di sini adalah lisan. Tha, ujung lidah ditempelkan ke gigi bagian atas, kemudian keluarkan sedikit angin. Tha, jangan sampai serupa dengan pelafalan huruf sa, tapi tha. Baik, kita coba. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah dapat mempraktekkan huruf tha dalam tilawah-tilawahnya dengan sempurna. Maka tha adalah keluar hurufnya itu dari al-lisan, yakni lidah yang bermain di sana. Kemudian kita temukan nun mati menghadapi huruf fa. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Yunfiqu, nun mati menghadapi huruf fa, maka dalam kaidah tajwid hukumnya ikhfa.
Dan ikhfa di sini cara pembacaannya adalah disamarkan. Jadi tidak seperti izhar. Ketika Bapak Ibu menemukan hal yang demikian, maka dibacanya harus disamarkan. Huruf nun yang disukun harus disamarkan mendekati huruf fa. Jadi Bapak Ibu jangan membaca yunfiku, tetapi yunfiku. Itu ditahan 3 harokat atau 3 ketukan. Baik, kita coba. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Kemudian kita akan temukan juga tadi di akhir pelafalan yang saya bacakan, ad-dunya ini sebenarnya termasuk idgham bigunah, yakni nun mati menghadapi huruf ya. Tetapi ada beberapa pengecualian, yakni ad-dunya, as-sinwa, al-bunya, dan ada hal yang pengecualian di mana ketika idgham bigunah tetapi dibacanya izhar. Makanya ad-dunya di sini tidak dibaca ad-duya tetapi ad-dunya, dibacanya tetap izhar, tetapi dalam hukumnya tetap dikatakan idgham bigunah. Kemudian kita akan temukan lagi hal yang serupa, yakni di kalimat kamatsali rihin fiha, yakni kasrah tain menghadapi huruf fa, itu kembali ikhfa. Jadi dibacanya harus disamarkan mendekati huruf fa. Saya contohkan, kamatsali rihin fiha sirrun asabat. Jadi rihin fiha, tidak rihin tetapi rihin. Baik, kita akan baca dulu dari awal ayat sampai pertengahan. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi dunya, mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya, kamathali rihin fiha sirrun asabat haratha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Baik, di pertengahan ayat kita kembali meneruskan memutolaahnya. Di pertengahan ayat kita temukan hukum izhar, yakni di kalimat walakin anfusahum, yakni nun mati menghadapi huruf hamzah atau alif. Maka hukumnya izhar ini harus dibaca jelas, tidak boleh disamarkan, tidak boleh didengungkan, tetapi harus jelas seadanya. Misalnya walakin anfusahum, maka di depannya ada nun mati menghadapi huruf fa. Ini kembali ikhfa terjadi, ya. Ini berbeda dengan izhar, harus disamarkan, yakni dibaca anfusahum. Kemudian kembali di akhir ayatnya diwakafkan, itu mad arid li sukun dibaca 2 sampai 6 harokat. Baik, kita baca dari pertengahan ayat sampai akhir ayat. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Baik, itu ayat 117 dari surah Al-Imran. Mudah-mudahan kita kembali dapat berlatih, dapat belajar terus tentang materi tajwid, makharijul huruf dan sifatul huruf. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil hikmah kita dari ayat tersebut. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.